Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat datang dan selamat bergabung di seminar online STEM Outreach Public Literacy dengan tema Hidup bersama COVID-19 dengan panduan keamanan dan pangan sehat. Perkenalkan, saya Adifa, mahasiswa Food Business Technology di Universitas Prasetya Mulia. Saya yang akan menjadi moderator di seminar online kali ini. Beserta pembicara kami ada Dr. Yalun Arifin, MSc, dan juga Ibu Rike Tri Kumaladewi, MSI. Sebelum kami memulai acara, ada beberapa info yang akan saya sampaikan untuk peserta. Pertama ada tentang Q&A. Peserta yang mengikuti bisa bertanya menggunakan fitur chat dengan format nama, kemudian universitas, sekolah, atau instansinya. Kemudian peserta juga bisa berpartisipasi dengan menggunakan fitur raise hand. Dan setelah sesi diskusi akan ada polling, nanti akan saya kasih tahu di akhir, peserta diharapkan untuk mengikuti polling ini. Dan untuk e-sertifikatnya akan diberikan kepada peserta yang mengikuti webinar dari awal sampai akhir dan akan dikirimkan ke email yang dipakai saat mengisi presensi. Oke, berikut adalah rundown acara hari ini. Jadi di awal akan ada pembukaan, kemudian ada sambutan dari perwakilan dekan Sekolah STEM Terapan, yang akan dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama kita, strategi untuk hidup lebih aman di era pandemi, dan kemudian ada pemaparan materi kedua, Healthy and Happily Eating During COVID-19 Pandemic. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi Q&A, dan setelah itu baru penutup. Selanjutnya ada sambutan dari perwakilan dekan Sekolah STEM Terapan, Ibu Anastasia Ari Novianti, MSc, selaku Kepala Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Layanan Industri Sekolah STEM Terapan Universitas Prasetya Mulia. Silakan, Bu. Oke, Adifa, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang, Bapak, Ibu, teman-teman siswa dan mahasiswa sekalian. Jadi saya di sini mewakili Prof. Yudi Samyudia selaku Dekan Sekolah STEM Terapan Universitas Prasetya Mulia yang kebetulan saat ini berhalangan hadir. Kami di STEM saat ini memiliki program STEM Outreach dalam rangka memperkenalkan bidang keilmuan STEM kepada masyarakat umum. Nah, salah satunya di webinar kali ini adalah STEM Outreach Public Literacy yang juga merupakan wujud pengabdian kami kepada masyarakat. Pada saat ini, pada webinar kali ini, pembicaranya adalah faculty member kami yang akan sharing hasil penelitian mereka yang berhubungan dengan isu terkini yaitu COVID-19. Dan pastinya ini juga berhubungan dengan pengetahuan dan sesuai dengan bidang keahlian mereka. Jadi harapannya setelah mengikuti webinar kali ini, pengetahuan Bapak Ibu, teman-teman bertambah, terutama dalam menghadapi kondisi pandemi seperti sekarang ini, dan siap menghadapi era new normal. Selamat mengikuti webinar pada kesempatan kali ini. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih, Bu Novi, untuk sambutannya. Benar ya, semoga kita semua bisa mendapatkan pelajaran baru untuk hidup di pandemi COVID-19 ini dan masih bisa melakukan kehidupan kita itu bisa normal aja lagi ya. Oke, untuk selanjutnya adalah pemaparan materi pertama di webinar ini dengan tema strategi untuk hidup lebih aman di era pandemi, dan akan disampaikan oleh Dr. Yalun Arifin, MSc. Beliau merupakan Kepala Badan Penjaminan Mutu dan Faculty Member Food Business Technology di Universitas Prasetya Mulia. Beliau juga bidang keahliannya ada di Bioprocess Engineering, Biosafety, Food Bioprocessing, Metabolic Engineering, dan juga Quality Audit. Beliau mendapatkan gelar doktoralnya di Biological Engineering, University of Queensland, Australia, dan sekarang sedang melakukan penelitian seperti treatment of wastewater treatment from food industry using Alga spirulina platensis
beta-glucan extraction from oyster mushroom, dan juga chemical characterization and in silico studies of essential oils as prophylaxis against COVID-19. Oke, saya persilakan Dr. Yalun. Oke, baik, terima kasih Arifa. Sebelumnya terima kasih kepada Divisi PPKM dari Sekolah STEM Terapan Universitas Yang Mulia. Terima kasih kepada Ibu Bapak, adik-adik yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di Sabtu pagi ini untuk mendengarkan paparan dari kami. Nah, ini memang kalau kita bicara COVID-19 itu sudah tak terasa sudah 1 tahun pandemi ini melanda di Indonesia. Bahkan kalau kita lihat sejak ini muncul di China, ya sudah 1 tahun 3 bulan ya, dan masih belum menunjukkan tanda-tanda peredaan yang berarti. Makanya dalam kesempatan ini izinkan kami untuk memberikan sharing tentang hal-hal yang mungkin berguna bagi ibu bapak, adik-adik sekalian, tentang bagaimana kita bisa hidup lebih aman dan juga lebih sehat. Nanti yaitu saya akan membicarakan dari segi biosafety, kemudian risk assessment, dan hal-hal lainnya yang berguna agar kita bisa hidup lebih aman. Sedangkan nanti di sesi berikutnya rekan saya Ibu Rike akan menjelaskan bagaimana diet dan pola makan yang bisa menunjang imunitas sehingga kita juga tetap bisa lebih aman di era pandemi ini. Izinkan saya untuk share slide dari saya. Nah, baik, ini jadi pada pagi ini topik yang ingin saya bawakan terkait dengan pandemi COVID-19, strategi bagaimana hidup lebih aman di era pandemi. Nah, pada pagi ini saya akan membagi bahasan menjadi 3 hal singkat. Ya. Yang pertama sedikit pengantar tentang COVID-19. Saya yakin Ibu Bapak, adik-adik sudah sering sekali mendengar dari berbagai sumber informasi, baik itu yang mungkin valid atau mungkin informasi yang mungkin masih belum jelas ya tentang apa itu COVID-19. Pengetahuan kita tentang COVID-19 itu selalu berkembang. Dari dulu sampai sekarang pun orang-orang masih berusaha mengenali COVID-19. Sehingga pengantar ini saya harapkan bisa menjadi update dari informasi yang Ibu Bapak adik-adik dapatkan tentang COVID-19. Lalu setelah itu saya akan berbicara tentang bagaimana kita bisa hidup bersama COVID-19 dengan cara yang lebih safe. Dan yang ketiga, saya akan mengakhiri dengan rekomendasi bagaimana kita bisa hidup lebih aman, karena kita nggak tahu nih COVID-19 sampai kapan ya. Ada yang mengatakan sampai tahun depan, ada yang mengatakan lebih lagi, tapi bagaimanapun kita harus hidup seperti apa yang ingin kita tujuan. Jadi life must go on ya. Nah, bagaimana kita bisa hidup yang lebih aman, kita akan bahas pada kesempatan ini. Sedikit introduction. Nah, ini mungkin Ibu Bapak sudah dan adik sudah berapa kali mendapatkannya. Nah, inilah COVID-19, coronavirus SARS-CoV-2 ya, yang merupakan kerabat dari coronavirus yang lain, namun yang ini memang lebih menular dan bisa menimbulkan dampak yang lebih berbahaya. Ini. Kemudian kalau kita bicara histori dari kejadian asal muasalnya COVID ini muncul di tahun 2019, asal muasalnya masih diselidiki. Ada yang bilang tentu mainstream mengatakan ini dimulai di Wuhan, di China, tapi the origin sebenarnya juga masih belum jelas. Sampai sekarang WHO masih belum bisa memutuskan originnya dari mana. Namun terlepas dari asal-usulnya, pandemi ini sudah menyebabkan kemunduran ekonomi dunia termasuk di Indonesia.
Nah, pandemi ini sudah mengubah semua aspek kehidupan. Kalau dulu orang bertanya, Anda sudah makan? Apa kabar? Sekarang yang tanya, salam, apakah sehat? Dan sebagainya. Kehidupan kita sudah betul-betul berubah dengan drastis. Ya. Dan Anda dengan kami kita berbicara melalui media online, bukan lagi tatap muka. Kalau bicara dampak kesehatan, per kemarin itu sudah 125 juta kasus dan hampir 3 juta orang meninggal dunia. Dan di Indonesia sendiri tidak kalah parahnya, sudah ada 1,5 juta kasus dan lebih dari 40.000 orang meninggal dunia, yang sangat disayangkan. Bagaimana tren saat ini? Saat ini kalau kita lihat, memang kelihatan agak menurun ya, baik itu daily new case maupun daily death. Tapi kita tetap harus waspada, karena kenapa? Kalau kita lihat data rata-rata dunia hari ini, justru setelah turun selama hampir 2 bulan, sekarang naik lagi. Nah, sebagai contoh, di negara Amerika Latin seperti Brasil, COVID ini sudah mencapai naik luar biasa sekali. Nah, kita berharap kita jangan sampai seperti negara tersebut, ya. Nah, bagaimana itu kembali lagi ke kita, bagaimana kita bisa menjaga diri kita sendiri dan lingkungan agar kita hidup lebih aman. Agar kita bisa menjaga diri dengan lebih aman, salah satu langkah awal itu adalah kita harus mengingat lagi bagaimana virus ini menular. Sejak tahun lalu kita sudah mendengar ini didengung-dengungkan oleh berbagai pihak, berbagai otoritas pakar mengatakan bagaimana sih virus ini menular. Nah, ada 3 jalur penularan. Yang pertama dari droplet transmission, dari airborne. Nah, airborne ini yang paling berbahaya karena bisa menjangkau jarak lebih jauh daripada 1 meter. Kemudian yang ketiga adalah transmission via fomite. Maksudnya ini secara tidak langsung. Misalnya ada orang bersin mengenai meja, misalnya kemudian kita tidak sengaja kita menyentuh meja itu, kemudian tangan kita menyentuh wajah kita, menyentuh mungkin hidung atau mata, dan secara tidak langsung virusnya menular ke kita. Namun setelah dipelajari dalam setahun terakhir, transmission via format yang tidak langsung ini biasanya relatif low risk, relatif jarang. Yang paling sering itu adalah airborne transmission dan droplet transmission. Ya. Kemudian, nah ini mengapa kita tidak jenuh-jenuhnya, kita tidak henti-hentinya berusaha untuk memberikan edukasi, memberikan informasi kepada masyarakat. Terlebih pada saat ini, di kondisi saat ini kita mengalami pandemic fatigue. Jadi masyarakat kita sudah lelah, sudah jenuh, sudah 1 tahun kita harus beradaptasi, 1 tahun kita tidak bisa melakukan apa yang kita sukai, 1 tahun kita harus mematuhi protokol kesehatan, dan diperparah lagi kondisi ekonomi sudah jatuh terlalu banyak. Banyak bisnis sudah tidak tahan dan sudah sejak lama dari ingin berputar lagi. Namun kita akibat dari pandemic fatigue ini adalah masyarakat banyak yang mulai mengabaikan protokol kesehatan pada saat, dan masalahnya pada saat ini muncul varian-varian COVID-19 yang baru. Jadi di saat masyarakat sudah jenuh, sudah fatigue, dan mulai mengabaikan protokol kesehatan, muncullah varian-varian yang baru. Hal ini nyata sekali terjadi di negara-negara di Eropa, mungkin Amerika juga sebentar lagi, dan di negara Amerika Latin. Ya. Jadi sudah cukup stres, tapi muncullah jenis-jenis COVID-19 yang baru. Akibatnya adalah risiko penularan naik, kemudian gelombang pandemi berlanjut nih, ibarat seperti gelombang itu yang menghantam kita terus dan henti-hentinya. Dan itulah sebabnya melatar belakangi mengapa walaupun mungkin ada yang pertanyaannya kok ngomong COVID lagi ya, kita perlu booster informasi agar kita tetap waspada, apalagi di saat
di mana masyarakat sudah mulai fatigue dan muncul varian-varian baru yang moga-moga tidak banyak masuk ke Indonesia. Nah, kemudian saya masuk ke bagaimana hidup bersama COVID-19 dengan ada dua cara yang ingin di-share di sini, yaitu penerapan ketentuan biosafety dan risk assessment. Nah, beberapa mungkin Anda sudah pernah dengar, tapi juga mungkin ada beberapa yang baru. Moga-moga ini di bagian inti dari pembicaraan kita pagi ini Anda bisa banyak mendapatkan banyak masukan. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan sedikit penjelasan apa itu biosafety. Mungkin ibu bapak, adik-adik yang sudah dari bidang ilmu bioteknologi atau kedokteran itu sudah pernah mempelajarinya. Saya akan coba memberikan penjelasan secara singkat dan sederhana untuk ibu bapak, adik-adik yang masih awam. Nah, kalau bicara biosafety itu apa? Itu upaya pencegahan lolosnya materi biologis berbahaya ke lingkungan yang bisa menyebabkan penyakit atau dampak negatif lainnya. Kemudian itu ada gambar yang mungkin sering lihat di film gitu ya. Biosafety level, ada level 1, 2, 3, 4. Jadi biosafety ini adalah suatu strategi sebenarnya, suatu strategi pencegahan agar orang yang bekerja dekat dengan resiko biologis yang berbahaya itu masih tetap bisa aman. Nah, biosafety ini sendiri memiliki mekanisme yang terdiri dari protokol-protokol keamanan, kemudian juga penggunaan fasilitas untuk biological containment. Kalau bayangkan biosafety mungkin kayak ngelihat film World War C, kayak film-film tentang pandemi di mana orang menggunakan hazmat, orang menggunakan fasilitas di laboratorium yang kelihatannya kompleks ya. Itu memang didesain sedemikian rupa dengan protokol-protokol agar mereka yang bekerja di situ itu lebih aman. Karena mereka bekerja dengan materi, dengan bahan biologis yang berbahaya, jangan sampai itu menulari mereka dan menyebar ke lingkungan sekitar. Nah, kenapa kita perlu mempelajari mengenal biosafety walaupun kita adalah awam ya, kita bukan ahli di bioteknologi atau kedokteran, karena kita lihat gambar ini. Nah, mari kita bandingkan gambar ini. Gambar atas itu adalah suasana di biosafety level 3 COVID-19 testing facility di Jakarta, tempat saya ikut membantu di sana. Itu adalah testing facility terbesar di Indonesia, di mana Anda lihat di situ mereka menguji sampel untuk mengetahui apakah ada COVID-19 atau tidak di sampel yang di swab kita masukkan ke hidung tersebut. Nah, gambar yang di bawah itu adalah gambar suatu meeting di ruang tertutup dan itu kegiatan seperti kegiatan kita sehari-hari, orang meeting, orang bertemu, nanti mungkin juga gambar orang makan di restoran ya. Anda ibu bapak, adik-adik coba bandingkan. Apa persamaannya? Virus mungkin ada dalam ruangan. Jadi kalau kita bicara kondisi hari ini di sekitar kita itu sebenarnya ya bisa saja ada virus ya. Virus COVID-19 atau mungkin virus yang lain. Dan virus bisa menyebar melalui udara. Jadi kalau kita lihat, ada kemiripan situasi di kedua gambar ini. Walaupun orang bisa argue, ya bagaimanapun yang di atas lebih berbahaya daripada yang di bawah. Ya benar, lebih berbahaya yang di lab daripada yang normal. Tetapi bukan berarti virusnya tidak ada. Ya. Karena ada kemiripan situasi di kedua gambar ini, maka kita perlu menerapkan cara yang mirip agar bisa lebih aman. Seperti apa? Nah, inilah jadi kita lihat dulu nih, apa sih ketentuan biosafety?
Nah, saya tidak akan menjelaskan terlalu detail karena ini mungkin terlalu spesifik. Namun yang ingin saya tekankan di sini adalah di biosafety itu ada levelnya tergantung risiko yang dihadapi. Kemudian di setiap level itu ada ketentuan yang berbeda-beda. Semakin tinggi level, semakin tinggi risiko, maka semakin ketat praktis yang harus diterapkan. Sampai kalau Anda lihat yang gambar kecil di kiri itu di biosafety level 4. Orang bekerja di sana sudah kayak astronot. Ya. Nah, itu kompleks seperti itu. Nah, Anda melihat orang-orang ngambil sampel dengan baju APD, kemudian mohon maaf menguburkan jenazah dengan baju APD, itu sebenarnya diambilkan dari penerapan di biosafety level 3. Ya. Nah, itu sedikit apa sih biosafety ya? Nah, bagaimana kita kalau mau menerapkan itu di masyarakat luas? Sebenarnya secara langsung maupun tidak langsung, Anda sudah diminta oleh regulator, pemerintah, atau apa menerapkan biosafety. Jadi, saya ingin merefresh dan ingin juga menginformasikan kepada Anda semua bahwa yang Anda lakukan, yang Anda minta, Anda diminta untuk menggunakan masker, Anda diminta untuk menggunakan misalnya face shield pada kondisi tertentu, Anda diminta untuk rajin cuci tangan, Anda diminta untuk mengingat-ingat poster penyuluhan yang disebar di masyarakat baik itu offline maupun online, itu ada alasannya. Jadi itu sebenarnya diadopsi dari praktek biosafety. Contoh, biosafety kita pakai kalau di lab mereka pakai APD lengkap. Nah, tentu kita kalau di ruang publik nggak mungkin kita jalan-jalan pakai APD. Dulu tuh pernah ada di awal Maret saya ingat itu ada orang pakai APD masuk ke supermarket, bikin orang takut ya. Nah, dan juga mahal ya. Tentu tidak praktis ya. Nah, bagaimana itu bisa diadopsi ke ruang publik? Ya kita gunakan masker. Walaupun itu tidak sama persis, tetapi harapannya masih bisa efektif. Karena yang paling penting pada saat kita menggunakan APD pada kasus virus yang menular dari udara, itu adalah penggunaan masker. Dan rajin cuci tangan. Ya. Rajin cuci tangan itu, apakah Anda harus pakai sarung tangan seperti di lab? Kita lihat di pasar, di supermarket itu ada yang sampai bela-belain pakai sarung tangan. Tapi tidak perlu. Asal ada disiplin cuci tangan saja. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya kenapa cuci tangan itu penting sekali ya. Walaupun katanya sepele, tapi itu penting sekali. Nah, lalu kalau di lab biosafety itu ada simbol yang mungkin orang kalau lihat ini apa sih biohazard ya. Nah, adopsi di ruang publik adalah pemasangan poster supaya orang tuh ingat. Jadi secara psikologis kita tuh tahu bahwa kita ini belum selesai pandeminya. Ya. Kalau di lab, simbol itu tujuannya untuk ngingatin bahwa tuh ada resiko. Kalau kerja di lab itu ada resiko biologis. Ya. Nah, lalu, ini tadi saya sempat mengatakan, apakah cuci tangan dengan sabun atau deterjen itu akan efektif? Apakah kita harus pakai antiseptik atau pakai disinfektan yang pekat atau apa? Mari kita lihat. Kita lihat ini virusnya ya. SARS-CoV-2 itu adalah virus yang memiliki envelope, membran, di mana jadi dia punya bungkus, punya kulit istilahnya ya. Kulitnya itu tersusun dari lemak. Nah, ini sebenarnya good news, Ibu, Bapak, adik-adik, yang mungkin tidak banyak, ya, belum sempat disebarkan sebelumnya, bahwa cuci tangan, karena dia terbungkus dari lemak, maka kalau kita mencuci tangan dengan sabun, itu yang dikatakan 99% virusnya akan mati. Seandainya virus itu menempel di tubuh kita, di tangan kita, di rambut kita atau sebagainya, Anda pulang dari misalnya Anda pulang dari pasar yang ramai gitu ya. Terus Anda pulang ke rumah, itu kenapa Anda diminta untuk cuci tangan, mandi dan sebagainya? Itu karena
sabun saja, sampo saja itu efektif untuk menghancurkan virusnya. Jadi mungkin dulu tidak perlu sampai harus nyemprot klorin atau apa, mungkin sampai rumahnya tuh disemprot segala macam itu mungkin ya bukannya tidak berguna, tapi sebenarnya virusnya kan di orangnya, bukan di bangunan rumahnya, ya. Itu yang harus kita waspadai. Nah, kemudian juga ada praktek biosafety lainnya yang diadopsi di ruang publik. Misalnya pembatasan akses itu di lab itu diadopsi di ruang publik dengan jaga jarak dan perubahan tata ruang. Lalu ada praktek lainnya seperti manipulasi aliran udara di biosafety. Kalau di ruang publik itu kita menganjurkan aktivitas di ruang terbuka. Makanya sekarang banyak dunia bisnis seperti kafe-kafe itu mereka sudah membuka tempat untuk makan-makan itu di ruang terbuka. Ya panas-panas ya nggak, ya mau gimana lagi ya. Lebih baik daripada di dalam ruangan tertutup dengan AC, terus ada satu yang kena misalnya, ya resikonya lebih tinggi. Nah, ini adalah satu contoh desain tata ruang untuk memperkecil risiko penularan di ruang tutup, contohnya di kafe atau kedai. Nah, ini kalau Anda lihat ada partisi, ada pengaturan aliran udara dengan memposisikan exhaust, ada hand wash station di pintu depan, dan juga pengaturan kursinya dibuat dengan jarak tertentu. Nah, ini memang masih jarang sekali sebenarnya hal seperti ini diterapkan di bisnis premis, ya. Mungkin karena mahal atau mungkin karena orang belum tahu gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut saya pribadi mengatakan sebenarnya tidak terlalu mahal dibandingkan dengan risiko kalau misalnya kita harus tutup karena ada orang yang pernah kena di situ. At least ya, walaupun ini mungkin belum seideal seperti di laboratorium, tapi paling nggak desain itu mengurangi konsentrasi virus yang ada. Konsentrasi virus yang kecil itu menyebabkan low viral load. Jadi kalau seandainya kita kena pun, ini ya, sampai kita kena pun itu kemungkinan besar kita tidak akan sampai parah banget. Jadi tidak hanya mengurangi risiko penularan saja, tapi juga mengurangi keparahan penyakit. Ya. Jadi viral load itu sangat menentukan apa kita parah atau enggak. Nah, harapannya tujuan adopsi biosafety itu adalah seperti edukasi hari ini itu tujuan kami adalah agar Anda tuh percaya kalau kita mencuci tangan, jaga jarak, kemudian pakai masker itu ada dasar saintifik dan sudah terbukti selama puluhan tahun orang bekerja di lab itu mereka bisa bekerja dengan aman walaupun virusnya mungkin cuma jaraknya 10 cm dari mukanya, ya, tapi mereka bisa aman karena menerapkan biosafety protokol. Dan Anda sekarang di ruang publik di tempat terbuka diminta untuk mengadopsinya saja. Jadi percayalah. Karena saya sendiri juga puluhan tahun di laboratorium seperti itu ya, dengan berhadapan dengan E. coli, berhadapan dengan bakteri dan macam-macam. Ya syukurlah hari ini masih sehat gitu ya. Nah, sistem itu sudah terbukti dan Anda tinggal mengadopsinya saja dengan sederhana. Terapkan protokol kesehatan dengan harapan Anda bisa tetap bekerja, tetap bisa menghasilkan uang dengan aman, dan harapannya pada akhirnya kita bisa menurunkan kasus COVID-19. Oke, jadi itu kalau dari segi biosafety ya. Kemudian untuk mengurangi risiko penularan itu ada beberapa cara kontrol. Cara kontrol tadi itu adalah kontrol dari perilaku dan kontrol dari fasilitas ya. Kalau
kalau kita bicara. Nah, ada yang disebut dengan control management. Nah, ini adalah bagi Anda yang pelaku usaha atau seorang manajer di perusahaan, itu Anda perlu menerapkan suatu kebijakan, suatu policy yang berdasarkan risk assessment. Risk assessment ini sesuatu yang umum sebenarnya dan terdiri dari 3 tahap, yaitu identifikasi, harus tahu sih apa risikonya, kemudian dari identifikasi membuat analisis, dan kemudian dari situ melakukan mitigasi. Nah, risk assessment ini di mana kita melakukan analisis risiko, lalu kemudian kita lihat seberapa besar peluang ini bisa terjadi dan dampak apa yang ditimbulkan, lalu kita nyusun gimana caranya, strateginya supaya peluang kejadian accident-nya kecil dan dampak yang ditimbulkan juga kecil. Tool yang sering dipakai di risk assessment itu ada yang disebut dengan risk matrix, di mana kalau kita mau menilai suatu kejadian, kita menempatkan kejadian tersebut di risiko tertentu. Saya mungkin langsung saja memberikan contoh nih. Nah, ini misalnya ini contohnya. Yang kita analisis itu adalah transmisi atau penularan COVID-19 melalui aerosol. Ya. Di mana di sini resikonya itu cukup besar. Jadi likelihood-nya juga besar. Jadi peluang terjadi penularan itu cukup besar, maka dikatakan likely, dan dampaknya kalau kena itu major. Memang tidak langsung mati ya, tapi ya bisa sakit parah dan peluang meninggalnya itu mungkin sekitar 3-5% ya. Jadi ini major. Karena dia major dan likely, maka dia high risk. Nah, kita ingin gimana dari high risk ini ke low. Caranya adalah, nah, bagi Anda yang seorang manajer di dunia usaha, atau Anda bekerja di edukasi, Anda seorang guru, Anda apa gitu, Anda bisa berperan di tempat kerja Anda sebagai orang yang menganalisis risiko dan menciptakan kebijakan yang bertujuan mengurangi risiko. Contohnya di sini adalah langkah dilakukan untuk mengurangi risiko, misalnya meminta orang menggunakan masker, maka peluang penularannya turun ke medium. Kemudian meminta orang untuk physical distancing, ya, maka peluangnya turun lagi, tapi ini masih medium ya. Lalu, nah kemudian orang-orang yang terlibat di sekitar Anda anjurkan practicing healthy lifestyle. Nah, nanti ini Bu Rike di sesi kedua akan banyak cerita soal healthy lifestyle dari makanan. Nah, kalau kita sehat, maka kalau seandainya kita kena pun efeknya minor, bukan major. Akhirnya kita berhenti di situasi low risk. Nah, ini adalah tahapan yang bisa Anda lakukan dari risk analysis, kemudian risk sampai risk assessment dan juga risk mitigation-nya. Nah, di setiap tempat kerja, setiap lokasi bisnis atau lokasi publik, sekolah dan sebagainya, itu bisa membuat semacam risk assessment form. Jadi satu form di mana di sini misalnya jenis bahayanya adalah penularan COVID-19 lewat aerosol. Bagaimana kita melihat siapa sih yang bisa terkena, apa yang harus kita lakukan agar mengurangi risiko, apakah ada hal tambahan harus kita lakukan lagi agar risikonya lebih kecil, dan siapa yang in charge agar protokol ini dijalankan dan kapan dia dijalankan. Hal ini kelihatannya sederhana, tapi kita perlu agar ada suatu proses kontrol yang valid di baik itu sekolah maupun di tempat-tempat bisnis ya. Kita juga bisa lakukan hal yang sama dengan resiko yang berbeda. Nah, ini yang bisa membuat adalah ibu bapak dan adik-adik sendiri di tempat lingkungan ibu bapak. Karena yang mengenal jenis bahaya itu adalah ibu bapak.
dan adik-adik. Saya hanya bisa memberikan contoh, memberikan formatnya, tapi Andalah yang akan membuatnya. Nah, ketika Anda melakukan ini, sebenarnya Anda juga secara tidak langsung melakukan praktek pengurangan risiko sebagai tambahan dari praktek biosafety yang sudah Anda lakukan sebelumnya. Jadi ini saling melengkapi antara biosafety dengan risk assessment ini. Pak Yalun, maaf, waktunya udah 5 menit lagi ya. Ya, jadi terima kasih. Jadi ini terakhir bagian 3 ya, bagaimana masa depan kita bersama COVID-19. Nah, kalau kita bicara masa depan kita bersama COVID-19, saya harus jujur nih. Publikasi terakhir dari para ahli di Nature ya, yang valid ya, itu mengatakan bahwa COVID-19 itu the disease might not disappear anytime soon, but its prominence is likely to wane. Jadi kemungkinan pandemi ini kemungkinan besar masih belum selesai di 2021. Ini masih butuh waktu, masih agak lama. Apa yang sebaiknya kita dilakukan? Nah, dari paparan di bagian kedua tadi, saya ingin mengenalkan ini 4T. Paling gampang ya, karena diingat T-nya saja. 1, tetap waspada dan ikut protokol kesehatan. Walaupun kita sadari kita sedang fatigue ini, sudah capek kita ya. Terus yang kedua, tetap berpikir positif. Karena stres itu menurunkan imunitas. Nanti juga Bu Rika akan menjelaskannya. Dan yang berikutnya, tetap beradaptasi sesuai dengan perkembangan informasi. Karena COVID ini ilmunya berkembang terus. Jadi dan unfortunately varian baru berdatangan, maka Anda tetap harus mengikuti, tetap beradaptasi. Dan yang T yang terakhir itu turut program vaksinasi. Partisipasi individu mutlak diperlukan dan supaya 4T ini bisa berjalan dengan baik, peranan pelaku bisnis dan pemberi kerja itu amat penting karena dia yang bisa mengontrol tindak tanduk orang di lingkungan kerjanya. Lalu terkait dengan vaksinasi, lebih baik divaksin terlepas dari jenis vaksinnya apa, karena yang sudah diloloskan itu berarti mereka sebenarnya sudah efektif, sudah terbukti aman gitu ya, terlepas mereknya apa ya. Jadi itu terima kasih Ibu Bapak, adik-adik. Moga-moga paparan ini bisa bermanfaat. Waktunya saya berikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Yalun atas materinya. Semoga masyarakat bisa terus melaksanakan ada yang baru ya, ternyata ada 4T yang selama ini kita tahu hanya 3M. Terima kasih Pak. Selanjutnya saya persilahkan untuk pemaparan materi. Ya, selanjutnya saya persilahkan untuk pemaparan materi kedua dengan tema Healthy and Happily Eating During COVID-19 Pandemic yang akan disampaikan oleh Ibu Rike Trikumaladewi, MSI, selaku Faculty Member Food Business Technology Universitas Prasetya Mulia. Beliau memiliki bidang keahlian di Food Microbiology, Nutrition and Metabolism, kemudian juga Food Biochemistry, dan beliau mendapatkan gelar masternya di Bioteknologi IPB University. Beliau merupakan finalis dari NutriFood Research Grant di tahun 2020 dan sekarang sedang melakukan penelitian mengenai characterization of quality and safety of Badui's palm sugar di Banten. Oke, saya persilakan ya Bu Rike. Oke, baik. Terima kasih, Adifa. Selamat pagi, Bapak dan Ibu, teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman siswa yang hadir di webinar pagi ini. Salam sejahtera dan salam sehat untuk semuanya. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada PPKM School of Applied STEM Universitas Prasetya Mulia yang memfasilitasi adanya webinar hari ini dan memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi pengalaman ataupun pengetahuan seputar diet sehat di masa pandemi COVID-19 ini.
Baik, sebelumnya mungkin izinkan saya untuk share screen sebentar. Oke. Yang saya harapkan juga nanti setelah pemaparan materi ini, Bapak dan Ibu atau teman-teman mahasiswa, teman-teman siswa bisa berdiskusi bersama setelah sesi ini ya. Baik, kalau tadi pembicara pertama, Dr. Yalun berbicara mengenai biosafety ataupun risk assessment supaya hidup bisa lebih aman ya. Jadi bisa aman ketika beraktivitas selama di pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau di sesi saya seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Bapak Yalun, saya nanti akan membicarakan bagaimana diet yang baik selama COVID-19 pandemik ini. Kita udah sering mendengar juga ya propaganda-propaganda yang sering kita dengar bahwa dalam masa pandemik ini sebaiknya kita mengonsumsi makanan atau diet yang banyak mengandung gizi yang tinggi, ya diet sehat gitu. Tetapi kita juga perlu tahu juga bahwa di masa COVID seperti ini banyak kelompok orang yang memiliki yang perekonomiannya menurun, ya pendapatan menurun atau mungkin ada juga yang stagnan. Nah, kita juga sering mendengar ya bahwa panganan yang sehat atau panganan yang baik, yang gizinya baik itu adalah panganan yang sulit dijangkau dari segi harga. Selain dari segi harga juga ada konotasi bahwa pangan sehat itu tidak memiliki rasa yang cukup enak di lidah gitu ya. Nah, tetapi di dalam COVID ini kan kita butuh panganan sehat seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan strategi atau tips bagaimana kita bisa mengonsumsi panganan dengan diet yang sehat dan juga menyenangkan gitu ya. Nah, ada 4 bahasan yang akan saya berikan. Pertama, saya akan jelaskan dulu jenis-jenis penyakit. Ya, kemudian sistem imunitasnya, kemudian gizi dan pola makannya. Nah, yang terakhir mengenai pengolahan pangannya. Nah, yang pengolahan pangan ini menjadi sangat penting karena dia yang menjadi faktor utama apakah gizi yang dari bahan pangan yang kita konsumsi itu tinggi, stagnan atau menurun. Gitu. Jadi itu poin pentingnya sebenarnya ada di poin 4 gitu ya, nanti akan saya jelaskan. Oke, saya mulai dari jenis-jenis penyakit. Berdasarkan tipe transmisinya, penyakit itu bisa dibedakan menjadi 2, ada penyakit menular dan ada penyakit non-menular. Nah, kalau dilihat dari gambar ini tentu hadirin di sini sudah bisa membedakan ya mana yang termasuk penyakit menular dan mana yang termasuk penyakit non menular. Penyakit menular ini digambar paling kanan ya. Jadi ada agen yang ditularkan dari penderita ke orang yang sehat ya. Kemudian kalau penyakit non menular ini penyakit yang tidak dapat ditularkan dan biasanya penyebabnya karena lifestyle. Nah, tapi di pandemi COVID-19 seperti ini, baik itu penyakit menular ataupun penyakit non-menular itu saling berkaitan. Nah, kaitannya seperti apa sih? Ini nanti akan saya jelaskan. Oke, saya mulai dulu dari penyakit non-menular. Penyakit non-menular itu adalah penyakit yang tidak dapat ditularkan dari satu orang ke orang yang lain ya, biasanya tadi hubungannya karena lifestyle. Contohnya penyakit-penyakit cardiovascular disease atau penyakit jantung, kemudian autoimun, stroke, diabetes, kemudian chronic kidney disease, cancer dan lain-lain. Nah, di sini saya cantumkan data dari WHO tahun 2018 bahwa dari semua kematian ya, dari semua kematian yang terjadi, ini data diambil per 2016 ya, bahwa 73%-nya adalah disebabkan karena penyakit non-menular. Nah, penyakit non-menular yang paling dominan itu adalah penyakit cardiovascular disease, ya, yang berhubungannya dengan jantung, kemudian cancer, chronic respiratory, diabetes,
dan other NCD. NCD ini maksudnya non-communicative disease. Non-communicable disease ya. Jadi penyakit non menular itu kalau istilah bekennya adalah non-communicable disease. Nah, jadi dari 100% kematian yang terjadi per 2016 di dunia, 70%-nya kurang lebih itu didominasi karena penyakit non menular gitu. Nah, penyakit non menular itu terjadi karena diet yang tidak sehat juga, tinggi konsumsi gula, garam, lemak trans, dan lemak jenuh. Di sini saya garis bawahi, lemak di sini adalah lemak trans dan lemak jenuh, bukan lemak saja. Kalau lemak saja itu sebenarnya lemak itu banyak jenisnya dan bermanfaat juga bagi tubuh. Yang membuatnya jadi buruk itu apabila pengolahannya tidak benar, lalu menimbulkan konversi atau menimbulkan lemak yang tadinya baik itu menjadi lemak trans ataupun lemak jenuh yang ketika kita konsumsi nanti prosesnya akan menjadi seperti ini, terjadi obesity. Nah, obesity pun juga ada 3 jenis ya, ada yang disebut dengan lipodystrophy, pathologic obesity, kemudian metabolically healthy obesity, di mana ketiganya ini punya tipe yang berbeda. Kalau yang kita tahu kan obesity bentuk fisiknya terlihat ya lebih gemuk gitu. Nah, itu nanti ada kaitan, kita akan bisa mengukur bagaimana dia dikatakan obesity ketika kita mengukur BMI yang nantinya akan saya jelaskan juga di slide berikutnya. Nah, bedanya kalau obesity yang paling kanan ini dia ada penumpukan lemak di jaringan kulit. Ya, sedangkan kalau pathologic obesity, penumpukan lemak di dalam organ dalam, jadi di organ dalamnya. Nah, sedangkan lipodystrophy ini yang paling beda nih, dia yang paling terlihat kurus. Jadi tidak terlihat kalau dia itu mengalami obesity, tapi sebenarnya dia mengalami obesity. Kenapa? Karena lemaknya itu menumpuknya bukan di sel-sel jaringan kulit ataupun di organ dalam, tapi banyaknya di darah. Nah, sehingga belum tentu obesity itu terlihat secara fisik. Bisa jadi orang yang kurus, dia mengalami obesity karena terjadinya penumpukan lemak di pembuluh darahnya. Nah, ketika sudah mengalami 3 hal ini, efeknya nanti jadi seperti ini. Kesulitan bernafas, kemudian asam lambung meningkat, terjadi diabetes, terjadi cardiovascular disease. Nah, kalau kita sudah mengalami hal-hal seperti ini nanti akan sangat berkaitan dengan penyakit COVID-19 yang terjadi pada saat ini ya, yang kurang lebih sudah berlangsung selama 1 tahun. Oke, nah lalu bagaimana penyakit menular itu? Kalau penyakit menular itu adalah penyakit yang dapat ditularkan dari satu orang ke orang yang lain. Jadi kita sebut infectious ya, yang disebabkan oleh faktor eksternal. Apa itu faktor eksternalnya? Adalah mikroorganisme, baik itu bakteri, virus, jamur ataupun parasit lainnya. Nah, sama data WHO 2018 menyebutkan bahwa 21% dari kematian yang terjadi itu disebabkan oleh penyakit menular, kemudian kondisi maternal atau perinatal ataupun kondisi nutritional condition. Jadi bisa kita katakan penyakit menular ini tidak terlalu menimbulkan kematian jika dibandingkan dengan penyakit non menular gitu. Ya. Nah, faktor-faktor yang bisa memperparah penyakit menular itu ada 4. Agen penyebabnya atau mikroorganismenya, kemudian sumber penularannya, kemudian cara penularannya, dan kondisi individu. Kondisi individu di sini adalah status gizi, sistem imun, dan faktor keturunan. Nah, sebenarnya penyakit-penyakit menular ini yang membuat terjadi parah ataupun tidak, itu faktor pentingnya adalah di kondisi individu, mulai dari status gizi, sistem imun, ataupun faktor keturunannya. Kalau misalnya status gizinya sudah baik, sistem imunnya juga baik, ditambah faktor keturunan yang juga cukup baik, nah maka penyakit menular ini tidak terlalu berbahaya sebagaimana penyakit non menular yang tadi saya sebutkan. Nah, berbicara mengenai COVID-19, ini juga tadi sudah dibahas ya oleh Pak Yalun bahwa kecenderungan kejadian COVID-19 di Indonesia ini memang menurun, ya, tapi tetap waspada. Kalau saya ambil data dari data covid19.go.id per 20 Maret 2021, kejadian COVID-19 di Indonesia itu sudah 1,5 juta, ya, di mana
Yang meninggal tadi itu mungkin tadi Pak Yalun sudah bilang 40.000 ya, sudah mencapai 40.000 kematian. Dan di antara 40.000 kematian tersebut ya, ini kebanyakan yang meninggal, mohon maaf, itu adalah orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit non menular atau kita sebut biasa kita dengar penyakit komorbid ya. Ada hipertensi, ada diabetes, ada penyakit jantung, penyakit ginjal dan lain-lain. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, ada kaitannya sebenarnya. Ini mohon maaf kalau saya agak lebih saintifik ya bahasannya karena ini yang mudah-mudahan bisa dimengerti oleh para audiens di sini. Ya, jadi kenapa ada penyakit non menular itu? Faktor utamanya tuh bukan faktor utama. Salah satu faktornya itu adalah karena adanya keberadaan AC2. AC2 ini adalah enzim angiotensin yang bisa mengubah angiotensinogen pada ginjal, renin ini ginjal ya, menjadi angiotensin 1, kemudian angiotensin 1 ini berubah menjadi angiotensin 2, di mana angiotensin 2 ini yang berperan dalam mengatur tekanan darah. Ya, bisa bervasokonstriksi atau bisa bervasodilatasi. Vasokonstriksi ini menyebabkan pembuluh darah menjadi menyempit, ya, sedangkan vasodilatasi menyebabkan pembuluh darah menjadi melebar. Nah, orang-orang yang mengalami hipertensi atau cardiovascular disease itu terjadi karena AC2 yang dimiliki itu cukup banyak, ya. AC2 ini cukup banyak karena apa? Karena nanti AC2 ini bisa mendegradasi bradikinin yang fungsinya bisa vasodilatasi. Jadi kalau misalkan vasodilatasinya ini terhambat, maka dia terus-terusan mengalami vasokonstriksi. Akibatnya hipertensi, kemudian stroke, CFD, dan lain-lain. Ya. Dan beberapa penelitian juga sudah menunjukkan ya bahwa AC2 ini juga merupakan reseptor dari penempelan virus SARS-CoV-2 yang merupakan penyebab dari COVID-19. Jadi itu kenapa biasanya orang-orang yang memiliki penyakit komorbid yang tadi, penyakit non menular tadi seperti hipertensi, diabetes, ginjal, itu lebih mudah diserang oleh virus SARS-CoV-2 atau penyakit COVID-19 ini karena memiliki AC2 yang lebih banyak dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki penyakit-penyakit komorbid gitu. Nah, oleh karena itu diet yang baik ya, diet yang baik itu artinya diet yang sehat itu bisa mencegah kedua penyakit tersebut. Ya, mencegah penyakit non menular ataupun mencegah penyakit COVID-19. COVID-19 ataupun penyakit non menular itu pada hakikatnya saling berkaitan. Gitu. Oke, mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat menjelaskannya ya. Dan ini saya akan jelaskan juga sistem imunitasnya seperti apa sih ketika kita melawan penyakit ya, khususnya penyakit-penyakit menular ya seperti penyakit COVID-19. Sebenarnya sistem imun kita itu bekerja sangat kompleks ya, sangat kompleks dan sangat cepat ya, sangat kompleks dan juga sangat cepat. Dia juga punya beberapa lapisan-lapisan istilahnya perang ya yang bisa melawan agen-agen penyebab penyakit. Nah, tetapi di sini saya hanya menjelaskan secara sederhana. Kalau misalkan lebih kompleks, saya khawatir nanti hadirin di sini pusing juga nih, itu harus kuliah 3 SKS sepertinya ya. Nah, kita perlu mengetahui bahwa sistem imun kita bekerja berlapis-lapis ya. Jadi lapisan pertama ini kita sebut sebagai lapisan non-spesifik, kemudian lapisan kedua ini adalah lapisan spesifik. Artinya ini ada ilustrasi ya, ketika kita mulai diserang oleh agen penyebab penyakit, ya katakanlah virus ya, itu tidak serta langsung antibodi kita bekerja, tidak, ya, tetapi itu dilawan dulu oleh imunitas non spesifik. Bagian-bagian apa yang bisa melawan agen penyebab itu? Pertama kulit, ya, kemudian membran mukosa atau lendir. Entah itu lendir di dalam hidung, entah itu lendir di dalam paru-paru ataupun lendir di dalam sistem pencernaan. Kemudian asam lambung, ya, asam lambung. Jadi jangan berpikir semua asam lambung itu buruk, tidak ya. Asam lambung itu sangat bermanfaat bagi
tubuh kita. Namun jika memang asam lambung ini diproduksi sangat berlebihan, itu memang akibatnya akan berdampak buruk pada sistem pencernaan. Tetapi asam lambung ini termasuk lendir ataupun kulit itu berguna untuk melawan agen penyebab penyakit. Termasuk rambut-rambut halus ya, rambut-rambut hidung, rambut-rambut yang ada di telinga, itu semua bisa merupakan lapisan pertama ketika ingin melawan agen penyebab penyakit. Nah, kemudian ada juga flora bakteri di dalam tubuh kita ya. Di dalam tubuh kita ini pada dasarnya memang memiliki flora bakteri yang bisa melawan agen penyebab penyakit tersebut. Kemudian ada sel darah putih, makrofag. Makrofag ini fungsinya untuk mencerna virus-virus atau bakteri-bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jika pertahanan dari non-spesifik ini tidak dapat dilakukan dengan baik, maka lapisan kedua yang akan melawan, ya, dengan cara diproduksilah sel darah putih dengan jenis limfosit B. Nah, limfosit B ini nantinya akan memproduksi antibodi. Antibodi ini yang nantinya akan melawan agen penyebab penyakit ini. Ya, kemudian ada limfosit T. Limfosit T ini kita sebut sitokin. Nah, prinsip kerjanya berbeda. Kalau antibodi kan melawan langsung agen penyebab penyakit, tapi kalau sitokin ini diproduksi untuk mematikan sel-sel yang sedang diserang oleh agen penyebab penyakit. Ya, jadi sel darah putih kita ini bisa melawan langsung agen penyebab penyakit, tapi juga bisa mematikan sel-sel yang terserang oleh agen penyebab penyakit. Untuk apa dimatikan? Supaya dia tidak menular ke jaringan-jaringan yang lain. Gitu. Nah, istilah itu kita sebut sebagai apoptosis. Ya. Nah, terkadang juga ketika sitokin ini diproduksi, ya, ini akan menyebabkan inflamasi. Inflamasi itu jaringannya jadi meradang ditandai dengan demam, ya, kemudian sakit, kemudian terjadi kemarahan, dan sebagainya. Nah, nanti kalau misalnya agen penyebabnya sudah bisa diatasi, ya, inflamasi ini lambat laun akan berkurang, ya, sitokinnya juga akan berkurang, antibodinya juga lama-lama akan hilang, sembuh gitu. Tetapi ada juga yang inflamasinya malah terus-terusan terjadi. Nah, ketika terus-terusan terjadi, itu yang menjadi penyebab keparahan suatu penyakit menular. Nah, seperti COVID-19 ini, nah bisa jadi waktunya udah 15 menit lagi ya. Oh, oke. Nah, bisa jadi yang menyebabkan keparahan itu bukan dari virus ya, tetapi bisa jadi dari inflamasi yang terjadi karena sitokin yang diproduksi berlebihan. Nah, ini salah satu tanda bahwa sistem imun itu bisa dapat meningkat inflamasinya ditandai dengan adanya sitokin seperti ini, ya. Yang ini kalau tidak diatasi akan menyebabkan kematian sel. Kalau di COVID-19 yang menyebabkan kematian sel itu adalah paru-parunya yang menyebabkan kesulitan bernafas, ya. Nah, maka strategi diet untuk mencegah atau melawan COVID-19 ini dengan 4 strategi, ya. Yang kita harus mengkonsumsi diet yang bisa menghambat aktivitas AC, menghambat inflamasi, menghambat atau mencegah badai sitokin, dan yang dapat memodulasi sistem imun. Dalam hal ini adalah antibodi. Nah, kita masuk ke gizi dan pola makannya. Apapun jenis penyakitnya, pola makan adalah kunci, ya. Ini data dari Lancet tahun 2019 bahwa dari 100% kematian, 20% itu karena pola makan, ya. Nah, maka di masa pandemi ini kita perlu memperhatikan gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Ada 3 syarat gizi yang perlu kita pertimbangkan atau perlu kita perhatikan bahwa gizi tersebut harus memadai. Memadai di sini harus mencukupi, ya, mencukupi dari kebutuhan kalori yang kita butuhkan per harinya. Kemudian gizi itu harus seimbang. Seimbang di sini artinya gizinya ini harus ada karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, vitaminnya, dan mineralnya. Kemudian beragam. Beragam di sini tidak hanya satu jenis diet, tapi macam-macam. Entah itu dari sayurannya, entah itu dari buahnya, entah itu dari apapun itu, yang pokoknya beragam, sehingga nanti yang masuk ke dalam tubuh itu gizinya juga beragam, gitu ya.
Nah, komponen gizi itu ada gizi makro, ada protein, karbohidrat, dan lemak. Kemudian kalau gizi mikronya itu ada vitamin dan mineral. Apa yang dimaksud dengan makro dan mikro? Kalau makro dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, kalau mikro dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit tetapi penting untuk memodulasi sistem imun. Ya, contohnya ini, kalau kita tinjau dari gizi makro, karbohidrat, sebaiknya kita mengkonsumsi makanan yang kompleks, ya, yang banyak seratnya, baik itu serat terlarut ataupun tidak terlarut. Kemudian mengkonsumsi pati resisten, ya, mereka semua jadi sumber energi bagi tubuh kita, ya. Nah, strateginya kurangi karbohidrat yang bisa atau dapat membuat gula darah melonjak. Kalau gula darah melonjak, itu nanti akan berkaitan juga dengan insidensi penyakit non-menular yang nantinya berdampak juga pada kondisi COVID-19 ketika mengalami atau menderita COVID-19. Gitu. Dan tidak melebihi batas kebutuhan per hari. Karbohidrat itu kebutuhan per harinya 45-60% dari total kalori per hari. Kemudian kalau protein, usahakan kita mengkonsumsi protein yang lengkap asam aminonya, kurang lebih sebanyak 20. Nah, asam amino ini diperlukan untuk pembentukan sel-sel imun, gitu ya. Strateginya harus ada kombinasi asupan protein hewani dan nabati. Kenapa harus kombinasi? Karena biasanya protein hewani itu lebih variatif asam aminonya, tapi dia punya juga kolesterol atau lemak-lemak yang jahat di antaranya. Nah, sehingga diatasinya dengan mengonsumsi protein nabati. Tapi protein nabati, dia kelengkapan asam amino tidak begitu lengkap dibanding protein hewani. Dia juga ada pembatas penyerapan proteinnya di dalam tubuh, sehingga tidak bisa kita hanya mengonsumsi protein nabati dan tidak bisa juga kita hanya mengonsumsi protein hewani, harus kombinasi. Nah, batasnya kecukupannya itu sekitar 15-35%. Kalau lemak ini sebagai cadangan energi dan pembawa vitamin, khususnya vitamin A, D, E, dan K. Batas konsumsinya sekitar 20-35% dari total kalori per hari. Apa sih, bagaimana kita tahu total kalori kita yang dibutuhkan? Ini tuh Bapak dan Ibu, teman-teman mahasiswa di sini bisa akses dari website ini ya. Mungkin tidak bisa saya praktekkan karena waktu juga. Silahkan nanti Bapak dan Ibu praktekkan sendiri di website ini, kalkulator.net. Nanti silahkan Bapak dan Ibu masukkan usianya, gender, tinggi, berat, kemudian aktivitinya, apakah sering bergerak, apakah moderate pergerakannya atau sama sekali tidak bergerak, ya. Itu nanti silahkan dikategorikan berdasarkan aktivitas Bapak dan Ibu, kemudian dikalkulate, nanti ketahuan kebutuhan kalorinya per hari berapa. Seperti saya, usia 31, ya, kemudian saya aktivitinya light exercise, dan ternyata kebutuhan kalori saya sekitar 1.600. Nah, berarti kebutuhan karbohidrat saya 45-60% dari 1.600 kilokalori. Lemak dan proteinnya juga mengikuti. Nah, kemudian untuk vitamin gizi mikro, itu ada vitamin ya, khususnya kalau untuk di pandemi ini yang dapat meningkatkan sistem imun itu ada vitamin A, B, C, D, E, kemudian untuk mineralnya ada seng dan besi. Nah, vitamin A ini bisa sangat penting ya, karena dia merupakan barrier pertama yang berinteraksi dengan agen penyebab penyakit. Jadi vitamin A ini merupakan vitamin yang membantu melindungi lapisan dinding usus ketika melawan patogen. Kita tahu salah satu kebanyakan penyakit itu kan mulanya dari perut ya. Nah, vitamin A ini yang bisa melindungi dinding usus ketika melawan agen penyebab penyakit. Kemudian vitamin B mempercepat metabolisme. Jadi ketika tadi sel-sel parunya rusak akibat inflamasi, itu bisa diperbaiki oleh vitamin B, gitu ya. Kemudian vitamin C dan E ini sebagai antioksidan yang bisa melindungi sel imun dari kerusakan radikal bebas seperti asap rokok, asap polusi dan lain segala macam ya. Kemudian vitamin D mencegah inflamasi tadi yang saya katakan
ya, ketika kita diserang oleh penyakit, itu biasanya kita mengalami inflamasi, dan untuk menurunkan inflamasi itu kita bisa mengkonsumsi vitamin D. Ya, selain itu juga dia bisa memodulasi sel imun atau memodulasi antibodi. Seng juga membentuk antibodi, kemudian besi juga membentuk sel limfosit tadi yang bisa memproduksi sitokin. Ya. Nah, ini kebutuhan perharinya Bapak dan Ibu bisa lihat, tapi perlu garis bawahi ya, vitamin B dan C itu kalau berlebihan dari batas konsumsi itu akan dibuang lewat feses. Ya, sedangkan vitamin A, D, E, dan K itu akan disimpan di dalam tubuh lewat lemak. Gitu. Kenapa? Karena B dan C itu larutnya dengan larutnya bersama air, bukan bersama lemak. Tapi kalau A, D, E, dan K itu larut bersama lemak. Gitu. Jadi disimpan. Kalau A, D, E, dan K ketika berlebih itu disimpan di dalam tubuh, tapi kalau B dan C itu dibuang bersama feses. Oke, nah ini makanan-makanan yang seperti ini nih ya, yang sayuran, sayuran, kemudian buah-buahan itu pasti tinggi dengan serat, vitamin ataupun mineral. Ya, nah khusus untuk vitamin D ini kebanyakan ditemukan pada pangan hewani. Ya, dan biasanya vitamin D ini itu akan dibentuk di dalam tubuh ketika kita memiliki kolesterol. Ya, jadi di dalam pandemi COVID-19 ini bukan berarti kita menghindari kolesterol. Kolesterol tetap kita butuhkan karena kolesterol di sini merupakan prekursor pertama untuk membentuk vitamin D ditambah dengan bantuan UVB gitu ya. Jadi bukan berarti menghindari kolesterol ya. Kita perlu mengatur kolesterol yang kita konsumsi karena kolesterol ini sifatnya kerjanya bisa membentuk vitamin D, di mana vitamin D tadi fungsinya untuk mencegah inflamasi dan memodulasi sistem imun. Gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa makan dengan happy, keadaan yang happy, ya, tidak stres gitu ya. Nah, pertama kita harus kenali dulu kebutuhan tubuh. Kita harus tahu tubuh kita itu sifatnya seperti apa. Termasuk yang secara BMI itu body mass index ya, apakah normal atau kurang atau berlebih. Kemudian kita itu termasuk orang yang butuh vitamin tertentukah atau seperti apa, kita harus kenali kebutuhan tubuh. Lalu berikutnya kita harus memiliki prinsip kalori in sama dengan kalori out. Artinya kalau tadi kebutuhan kalori saya 1.600, maka tiap harinya saya harus mengkonsumsi 1.600 kilokalori. Kurang tidak apa, tapi kalau berlebih jangan. Kenapa tidak boleh berlebih? Karena ketika berlebih ya, itu nanti semuanya akan di store di dalam tubuh kita dalam bentuk lemak. Nah, lemaknya kalau di dalam tubuh di store itu apa ya, disimpan terlalu banyak, nanti ujung-ujungnya akan mengarah ke obesity. Boleh kita mau mengkonsumsi makanan yang lebih dari batas kalori per hari, tetapi kita harus imbangi dengan aktivitas fisik, gitu ya. Kemudian baca label nutrisi dan kurangi GGL, ya, bukan ganteng-ganteng serigala ini ya. GGL di sini adalah gula, garam, dan lemak. Nah, bagaimana cara kita membaca label nutrisi? Seperti ini contohnya ya, saya langsung ke contoh kanan aja ya, karena berhubung dengan waktu juga. Contohnya ini ada snack ya, ada snack Lay's ya. Di sini dikatakan bahwa serving size-nya itu sekitar 12 keping kentang ini, keripik ini ya, atau sekitar 28 gram. Dengan kalori per sajiannya itu sekitar 140 kilokalori per hari. Ya, di mana 140 kilokalori itu mengandung fatnya 8 gram, kolesterolnya 0 mg, sodiumnya 210 mg, karbohidratnya 17 gram. Ini persentasenya ya. Jadi kalau misalnya tadi kebutuhan lemak itu sampai 35% maksimalnya, nah dari 12 keping Lay's ini kita sudah memiliki 10%-nya. Berarti ada berapa persen lagi? Ada kurang lebih sekitar 25% yang harus kita tambahi selain dari Lay's ini. Tapi kalau misalkan kita mengkonsumsi lebih dari 12 keping, tentu fat yang kita dapatkan lebih dari 10%. Bahkan dalam per hari itu kita bisa saja kedapatan fat itu cuma dari Lay's ini. Belum lagi kalau nanti makan masakan Padang ya, di mana kalorinya kurang lebih sekitar 700 kilokalori tuh, kurang lebihnya ya. Seperti itu. Atau misalnya
kita strategikan dengan mengonsumsi pangan yang atau cookies yang untuk diet ya, cookies sehat. Perlu diperhatikan juga dalam satu servingnya, dalam satu sajiannya itu berapa keping. Kalau di sini kan dibilang 3 keping dalam satu kali makan. Tapi kalau misalnya kita dalam satu kali makan itu 20 keping langsung habis misalnya, ya itu namanya udah bukan sehat lagi ya. Seperti itu. Kemudian anjuran konsumsinya untuk gula kurang lebih 4 sendok makan atau setara 50 gram, kemudian garam sekitar 5 gram atau 1 sendok teh, kemudian kalau lemak sekitar 67 gram atau sekitar 5 sendok makan. Ini anjuran dari Depkes ya. Nah, Bu Rika, maaf mau ingetin tinggal 5 menit lagi ya. Oke, baik. Terima kasih Adifa. Nah, lalu apakah kita masih boleh mengonsumsi jajanan seperti ini, kayak kopi-kopi seperti ini, kemudian es krim, snack? Boleh nggak? Sebenarnya masih boleh, asalkan tadi prinsipnya kalori in sama dengan kalori out. Dan kita juga harus tahu kebutuhan gizi kita per harinya. Nah, bagaimana cara kita tahunya, para audiens ini bisa akses di website ini fatsecret.co.id atau bisa download di Google Play Store Fatsecret. Nah, di situ nanti Bapak dan Ibu, teman-teman bisa melihat pantauan dietnya per hari itu seperti apa. Contohnya seperti saya ini sudah, ini profil saya ya, tidak apa-apa deh saya beritahu ya. Ini saya jalani diet seperti ini dari tahun 2019 ya. Jadi kita bisa pantau awalnya berat ini seperti berapa, kemudian beriring waktu apakah berat badan kita semakin berkurang, terus apakah gizi baik itu makro atau mikro kita sudah tercukupi, itu bisa kita pantau di Fatsecret ini. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya masih boleh kita mengonsumsi makanan seperti masih boleh ya. Tidak harus hanya boleh makan sayur, buah terus aja, apalagi sayur dan buahnya misalnya tidak kita suka gitu. Tapi kita harus paksa. Nah, itu kan kadang-kadang membuat kita jadi lebih stres, lebih stres malah ya. Jadi boleh kita mengonsumsi panganan-panganan seperti ini, tapi kita harus pantau diet hariannya. Apakah harus membeli mahal? Karena kita tahu makanan-makanan yang bergizi, gizi tinggi itu biasanya mahal. Tidak juga ya. Kita tidak perlu membelakan diri untuk membeli bahan pangan yang mahal ya, supaya kita bisa meningkatkan sistem imun kita. Sebenarnya dengan cara kita memanfaatkan bahan pangan yang tersedia di sekeliling kita itu sudah cukup untuk meningkatkan sistem imun kita. Key poinnya adalah bagaimana cara kita memproses bahan pangan tersebut supaya tidak terjadi pengurangan gizi di dalam pangan tersebut dan kita bisa memperoleh nutrisi itu dengan balance. Oke. Nah, bagaimana caranya? Ini ada contoh gambar lalapan ya, kemudian ini ada contoh gambar sayuran yang sudah diproses ya. Nah, lebih baik mana sih kita mengonsumsi sayuran mentah atau sayuran yang dikonsumsi seperti ini? Nah, hadirin di sini harus bisa mengetahui mana sayuran yang bisa dikonsumsi mentah dan mana sayuran yang harus dikonsumsi matang, harus bisa memilih. Seperti tomat. Nah, tomat ini sebenarnya harusnya dia dikonsumsi matang dibanding dia dikonsumsi mentah. Kenapa? Karena justru antioksidannya dan beberapa gizi lainnya itu bisa terekspresikan ketika dia sudah diproses, diolah. Beda dengan kol. Kalau kol itu harus dikonsumsi mentah. Tidak bisa dikonsumsi direbus atau diolah ya. Kenapa? Karena ketika diolah ya itu akan mengurangi beberapa komponen gizinya. Jadi beda tuh. Makanya kita harus tahu dulu mana bahan pangan yang sebaiknya diolah ataupun mana bahan pangan yang sebaiknya dikonsumsi ketika mentah gitu. Nah, ini ada beberapa tips ya untuk bahan pangan yang mengandung vitamin B dan C, sebaiknya tidak direbus ya, sebaiknya dia diolah dengan minyak
Ya, karena tadi B dan C itu tidak larut di dalam minyak, ya, direbus atau diuapkan atau di steam, ya, di steam itu sebaiknya seperti itu. Tetapi untuk bahan pangan yang mengandung vitamin A, D, E, dan K sebaiknya tidak diolah dengan minyak, karena A, D, E, dan K itu larut di dalam minyak. Apalagi kalau minyaknya ditinggal, ya, tidak dikonsumsi kita. Nah, itu pasti sudah mengalami penurunan A, D, E, dan K yang nantinya kita konsumsi. Kemudian segera memasakkannya apabila sayur-sayuran sudah dipotong, ya. Kemudian tidak segera memakan sayur yang sudah disajikan maksimal 4 jam setelahnya. Jadi kalau bisa fresh. Kemudian sayuran yang mengandung asam fitat sebaiknya direbus. Asam fitat ini yang bisa mengikat mineral di dalam sayuran sehingga ketika kita konsumsi sayuran tersebut mineralnya tidak bisa masuk ke dalam sistem pencernaan kita. Jadi kita kalau terus-terusan memakan sayur yang asam fitatnya tinggi, lama-lama kita akan mengalami defisiensi. Nah, salah satu caranya adalah dengan merebusnya, gitu ya. Kemudian hindari pemasakan yang terlalu tinggi untuk protein hewani ataupun nabati, sebaiknya tidak dimakan mentah untuk mencegah kontaminasi dari bakteri atau virus lainnya, ya. Kemudian tadi yang saya bilang memilih bahan pangan yang boleh dan tidak boleh dimakan mentah. Ini riset saya yang saya lakukan pada tahun 2019 hingga 2020 bahwa vitamin-vitamin atau antioksidan ini dia lebih stabil ketika di suhu beku atau di suhu kurang lebih 32 derajat, ya. Kemudian ada juga tips, ya. Pada pengukusan sebaiknya dilakukan pada bahan pangan yang mengandung vitamin B dan C. Untuk penumisan atau penggorengan sebaiknya tidak menggunakan bahan-bahan yang mengandung A, D, E, dan K. Kemudian ketika menggunakan microwave, ya, atau microwave, itu lakukanlah pemanggangan kurang lebih sekitar 2-4 menit. Kemudian kalau perebusan sebaiknya dilakukan dalam jumlah yang besar dan tadi fresh, ya. Ini juga riset saya dengan teman-teman pada tahun 2019 hingga 2020. Saya mengevaluasi bagaimana bagaimana pengolahan tradisional blanching, steaming atau boiling ataupun tumis. Kira-kira yang baik itu yang mana yang bisa menstabilkan protein ataupun antioksidan ini. Dan di sini disimpulkan bahwa yang boiling ini lebih baik terkait dengan pepsin digestibility-nya, artinya daya cerna proteinnya itu lebih baik. Tetapi kalau misalkan dari segi protein, yang baik itu ketika di blanching. Blanching itu hanya merebusnya sekitar 1-2 menit, ya. Kemudian kalau untuk antioksidan itu cenderung tidak terlalu berbeda signifikan antara blanching, steaming, boiling ataupun sauting. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator Adifa. Terima kasih. Terima kasih Bu Rike, infonya komplit banget. Bukan cuma diet yang sehat tuh kayak gimana, tapi juga sampai cara pemasakannya yang benar tuh kayak gimana. Terima kasih Bu Rike. Untuk sekarang selanjutnya adalah kita sesi tanya jawab. Bentar. Di sesi ini saya ingatkan kembali untuk peserta bisa bertanya menggunakan fitur chat dengan formatnya nama, universitas, sekolah, instansi, lalu pertanyaannya. Kalau saya lihat dari chatnya udah ada beberapa ya yang bertanya. Mungkin bisa langsung saya tanyakan aja ya. Oke, ini ada dari Vita dari Pahoa, ingin bertanya ke Pak Yalun nih. Katanya semenjak pandemi ini banyak sekali beredar produk hand sanitizer. Selain ingredient surfaktan dalam sabun dan etanol 70% dalam hand sanitizer, apakah ada bahan lain yang benar-benar terbukti secara ilmiah dapat digunakan untuk bahan hand sanitizer yang efektif untuk jenis virus ini? Boleh, Pak Yalun? Baik, terima kasih Bu Vita.
Ya, atas pertanyaannya. Ini mungkin juga pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak orang mengenai bahan kimia apa yang dirasakan, apa yang dinilai efektif sebagai hand sanitizer. Kalau kita lihat anjuran-anjuran dari baik itu dari CDC di Amerika atau maupun regulator lainnya, termasuk regulator kita sendiri, itu masih menekankan penggunaan sabun biasa. Kalau seandainya susah mendapatkan sabun, mungkin bisa digantikan dengan hand sanitizer berbasis alkohol 60% atau 70%. Tapi memang kalau alkohol itu resikonya nanti tangannya jadi kering ya. Nah, banyak jenis bahan kimia sebagai disinfektan. Ada kalau Dettol itu menggunakan klorosilenol ya. Kemudian ada juga bahan desinfektan benzalkonium chloride. Itu biasanya dipakai untuk kontak lens, pengawet kontak lens. Dan itu pernah dijual dulu cari Dettol mungkin pada saat awal-awal pandemi itu saya masih ingat setengah mati cari Dettol waktu itu. Kemudian ada orang yang menjual benzalkonium chloride. Nah, tapi yang tetap dari regulator itu menekankan sabun saja dan mungkin alternatifnya adalah etanol 70% itu sudah jauh dari cukup. Sudah cukup ya, sudah oke. Malah yang lebih dipentingkan itu adalah cara kita menggunakannya, cara kita mencuci tangan dan cara habit kita. Jadi lebih penting sebenarnya adalah durasi cuci tangannya dan kebiasaan kapan harus cuci tangan. Nah, jadi seringkali yang kita khawatirkan adalah kalau kita menggunakan sanitizer yang dirasa sudah ampuh, itu merasa ya sudah disemprot udah selesai. Sudah dianggap dia akan menyebar dengan sendiri dan mensterilkan dengan sendiri. Padahal yang lebih penting itu sebenarnya adalah bagaimana kita menjamin bahwa ketika kita menggunakannya itu seluruh permukaan dari tangan kita itu sudah kena gitu ya. Nah, jadi dan juga kita perlu waspada. Penggunaan desinfektan yang seperti disebutkan tadi dengan nama kimia yang cukup complicated itu memiliki dampak jangka panjang terhadap minimal terhadap kulit kita dan juga terhadap lingkungan sekitar. Misalnya kalau dulu kita sempat ada saat di mana cukup panik ya kalau ada orang kena COVID, kemudian rumahnya disemprot pakai klorin gitu ya. Nah, klorin itu sendiri kan polutan. Itu bisa menyebabkan iritasi di pernafasan. Jadi belum tentu COVID-nya ada di udara, tapi yang pasti karena disembur pakai klorin di perumahan tersebut, maka uap klorinnya itu akan terhirup dan menyebabkan iritasi. Itu malah pasti kena klorinnya. COVID-nya belum tentu kena, kok pasti, tapi COVID klorinnya udah kena. Jadi itu yang mungkin bisa menjawab Ibu Vita. Moga-moga bisa menjawab pertanyaan Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yalun. Semoga terjawab ya Ibu Vita pertanyaannya. Beliau juga menanyakan untuk ke Bu Rike. Bu Vita bertanya untuk mohon bisa jelaskan kembali Bu untuk pola makan yang tepat untuk menekan AC2 dan aktivitas sitokinnya. Apakah ada jenis-jenis makanan tertentu dan kenapa AC2 ini tinggi di penderita diabetes dan jantung? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Vita. Sebenarnya untuk membahas AC2 ini cukup kompleks ya, Ibu ya. Tetapi mungkin saya bisa jelaskan dulu dari yang pertanyaan terakhir ya, kenapa AC2 ini cukup tinggi di penderita diabetes dan jantung. Sebenarnya asal muasalnya itu hipertensi dulu, Bu. Semuanya itu dari hipertensi karena AC2 ini yang mengatur tekanan darah di dalam tubuh, ya. Nah, kalau misalkan yang AC2 ini
tinggi di dalam tubuh kita, itu nanti kaitannya kan akan menjadi hipertensi. Nah, ketika hipertensi ditambah dengan pola makan yang tidak baik, ya, artinya banyak mengonsumsi gula, garam, lemak trans, lemak jenuh, itu nanti akan menyebabkan pembuluh darah yang tadinya tidak bisa berdilatasi, semakin tidak bisa berdilatasi. Nah, ketika dia tidak bisa berdilatasi, terjadilah penumpukan-penumpukan gula tadi, ya. Ketika misalkan ditambah insulinnya tidak bagus juga, menyebabkan terjadinya resistensi insulin, akhirnya terjadi penumpukan gula darah di dalam pembuluh darah yang tidak bisa berdilatasi tadi, diabetes jadinya. Atau misalnya penyakit jantung, yang namanya dia tidak bisa berdilatasi, berarti kan dia tidak bisa melebar, ya. Terus-terusan menyempit tuh pembuluh darahnya, ditambah dengan penumpukan-penumpukan gizi tertentu yang sudah tidak bisa ditampung lagi di dalam sel-sel atau jaringan tubuh. Akibatnya dia menumpuknya di pembuluh darah. Ketika dia menumpuk di pembuluh darah, efeknya bisa ke kardiovaskular gitu, ke jantung, stroke, dan penyakit-penyakit penyerta lainnya. Kurang lebih seperti itu kenapa AC bisa tinggi di dalam tubuh penderita diabetes ataupun jantung. Nah, bagaimana caranya pola diet yang tepat untuk menekan AC ini? Ini sudah banyak penelitiannya, bahkan jauh sebelum adanya pandemi COVID, ya, bahwa rempah-rempah, kemudian tanaman-tanaman rumput-rumputan, ya, itu banyak mengandung inhibitor AC2. Inhibitor itu apa maksudnya? Yang bisa menghambat atau mengurangi aktivitas AC2 ini. Nah, ketika pandemi ini jadi lebih heboh, terutama pada awal-awal terjadinya pandemi COVID-19 ini, ya, mungkin bulan Maret atau bulan April, yang mengatakan bahwa jangan mengonsumsi rempah-rempah seperti kunyit atau jahe karena bisa memperparah kondisi COVID-19. Nah, padahal kesininya itu sudah banyak riset yang membuktikan bahwa dengan mengonsumsi rempah-rempah tadi, kunyit dan jahe misalnya, ya, itu justru bisa mengurangi AC tadi. Nah, ketika bisa bukan mengurangi AC, menginhibit reseptor AC tadi. Jadi ketika dia bisa menginhibit, itu ekspresinya jadi terhambat, ekspresi AC2-nya jadi terhambat, dan ketika itu jadi terhambat, keuntungannya dua, ya, bisa menurunkan penyakit-penyakit non menular tadi dan bisa menghalau adanya intake virus SARS-CoV-2 terhadap reseptor AC2 ini. Jadi kurang lebihnya seperti itu, Bu. Banyak mengonsumsi rempah-rempah yang tadi saya sebutkan ataupun rumput-rumputan itu sudah banyak jurnal atau penelitiannya terkait dengan ini. Kurang lebihnya seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Rike. Semoga terjawab. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dita dari Universitas Prasetya Mulia. Pertanyaannya adalah untuk Bu Rike, ya, apakah vitamin dalam bentuk kapsul atau tablet multivitamin bisa memenuhi AKG atau lebih baik kalau dalam bentuk makanan utuh? Oke, baik. Apakah multivitamin lebih baik dibanding makanan langsung alaminya, naturalnya, gitu ya? Ini sebenarnya plus minus. Kalau misalkan yang multivitamin atau vitamin, ya, itu kan kita sudah ada kita sudah tahu nutrition labelnya. Jadi misalnya vitamin ini AKG-nya katakanlah misalkannya 20% misalnya gitu, ya, 20%. Itu kita sudah tahu ukuran-ukurannya. Gitu, sudah tahu. Jadi kita lebih mudah untuk mencapai AKG-nya ketika kita mengonsumsi vitamin atau multivitamin buatan, ya, maksudnya yang sintetis seperti itu. Nah, tetapi kekurangannya kalau kita hanya mengonsumsi multivitamin atau vitamin itu, kita tidak mendapatkan bahan-bahan atau gizi-gizi lainnya dibandingkan kalau kita mengonsumsi yang natural, yang alami, seperti sayur-sayuran atau buah-buahan. Nah, kalau sayur-sayuran atau buah-buahan kan dia punya gizi yang beragam. Ada seratnya dapat, karbohidratnya dapat, proteinnya dapat, vitaminnya juga dapat. Tetapi kita tidak bisa tahu berapa sih vitamin yang ada di dalam makanan tersebut,
kalaupun ada bisa saja kita cari di Fat Secret tadi ada itu. Tetapi kan sumber sayuran itu kita akses bisa berbeda-beda jumlah vitaminnya. Nah, jadi manfaatnya kalau kita mengonsumsi sayuran atau buah-buahan yang natural, kita bisa mendapatkan selain vitamin yang tadi saya sebut. Tetapi kita tidak bisa mengontrol berapa banyak sih vitamin tersebut yang kita konsumsi, sehingga kita bisa tahu nih kira-kira persen AKG-nya udah mencukupi atau belum ya gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, tetapi lebih baik mana multivitamin atau sayur-sayuran atau buah-buahan yang bisa kita akses sendiri gitu. Nah, itu sama saja pilihannya. Kalau misalnya kita memang, maksudnya kondisi keuangan kita tidak bisa mencapai multivitamin, karena kan multivitamin pasti lebih mahal ya dibanding sayuran-sayuran atau buah-buahan biasa, ya tidak perlu memaksakan mengonsumsi multivitamin. Cukup memperbanyak sayur-sayuran atau buah-buahan gitu. Memperbanyak sayur-sayuran atau buah-buahan yang kita bisa prediksikan ketika kita mengonsumsi sayuran atau buah-buahan, vitamin-vitamin tersebut bisa kita penuhi AKG-nya gitu. Tetapi ada juga yang aduh saya kayaknya punya masalah nih kalau saya mengonsumsi sayuran atau buah-buahan. Masalah di sini misalnya ya ada alergi atau segala macam ya, itu boleh kita atasi dengan mengonsumsi vitamin gitu. Jadi sebenarnya sama saja mau vitamin, mau sayur-sayuran atau buah-buahan, itu sama saja tergantung preferensi kita dan kita tahu kekurangan dan kelebihan dari kedua jenis tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Rike. Selanjutnya ada pertanyaan dari ST Irfan dari Samara Mikron Saleronel. Dia bertanya, apakah kami sebagai pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberikan multivitamin kepada karyawan kami? Apakah ada aturannya atau undang-undangnya? Boleh mungkin Bu Rike? Kalau undang-undang saya belum update ya Pak. Saya belum tahu nih apakah ada undang-undangnya, tapi saya rasa itu kalau undang-undang pemerintah saya rasa belum ada ya. Tapi biasanya itu tergantung dengan kebijakan dari instansinya. Ya, kebijakan dari instansinya perlu nggak memberikan multivitamin kepada masing-masing karyawannya. Tapi kalau dari undang-undang pemerintahnya sih saya rasa belum ada ya. Hanya saja undang-undang mengenai batas konsumsi atau minimal konsumsi itu sudah ada. Cuma kalau undang-undang yang berbicara tentang instansinya harus memberikan multivitamin kepada karyawannya, saya rasa belum ada. Mungkin Pak Yalun bisa menambahkan, Pak. Ya, terima kasih Bu Rike. Kalau dari Bu Rike bahwa ketentuannya belum ada. Nah, namun mungkin terkait kalau kita memberikan multivitamin seperti Bu Rike katakan juga, mungkin dari segi biaya cukup memberatkan. Kalau memang ada suatu rencana dari pelaku usaha untuk menjaga kesehatan dari para karyawan, jadi adalah niat yang baik, maka mungkin bisa menyediakan produk-produk makanan yang tidak terlalu mahal, tetapi bisa memberikan mungkin gizi yang cukup lengkap untuk membantu imunitas. Jadi modelnya seperti apa, menunya seperti apa, mungkin nanti Bu Rike bisa merekomendasikan menunya gitu ya. Jadi ada menu snack atau menu makanan ringan yang bisa diberikan pada saat rehat, pada saat break buat karyawan yang bisa membantu menjaga kesehatannya, dan harapannya dengan seperti itu bisa tidak hanya sekedar untuk menjaga kesehatan, tapi juga bisa membangun hubungan sosial dan teamwork yang baik di perusahaan tersebut. Ya, itu sih. Terima kasih Bu Rike. Ya, moga-moga menjelaskan Pak Irfan. Oke, terima kasih Bu Rike, Pak Yalun. Mungkin ini belum ada yang bertanya lagi, mungkin dari saya ya. Untuk Pak Yalun kan tadi kita barusan nanya tentang apa pelaku bisnis ya untuk karyawan dan sebagainya. Mungkin kalau misalnya dari biosafety-nya, apakah pelaku bisnis kayak UMKM gitu tuh bisa nggak sebenarnya mengadopsi
biosafety tapi nggak memberatkan di bagian keuangannya, Pak. Ya, baik. Jadi tadi sempat disampaikan beberapa ketentuan biosafety yang bisa diadopsi di pelaku bisnis, baik itu terutama UMKM. Jika industri besar, mereka punya resources dengan mudah untuk menerapkan apa yang hal-hal yang tadi saya utarakan. Memang menjadi kendala bagi pelaku bisnis di skala kecil atau menengah ketika mereka harus mengadopsi dengan biaya yang tinggi. Kalau menurut saya, adopsi yang bisa dilakukan itu tidak perlu terlalu mahal. Misalnya adopsi dari kebijakan. Untuk membuat suatu risk assessment itu yang diperlukan adalah mungkin agak parno dikit ya. Jadi parno itu ada gunanya juga gitu. Buat dalam artian bisa mengidentifikasi kira-kira ini bahaya, resikonya seperti apa. Kemudian dari situ mencoba membuat semacam panduan assessment. Nah, contoh yang ada di slide tadi mungkin bisa digunakan. Nah, mungkin juga ada kasus khusus lain yang resiko lain di tempat kerja yang mungkin saya belum tahu, tapi ibu bapak yang lebih tahu. Misalnya pada saat tertentu mereka tuh harus berkumpul. Jadi pada saat mengerjakan ada satu proses di mana orang-orang tersebut harus berdekatan. Nah, gimana supaya pada saat berdekatan itu tidak terjadi penularan? Nah, di situ mungkin ibu bapak pelaku bisnis bisa menuliskan di risk assessment form-nya bagaimana strategi untuk mengurangi penularan pada saat proses tertentu. Jadi mungkin proses yang seperti itu mungkin harus diganti. Jadi mungkin orangnya tidak sampai berdekatan, mungkin harus ya ditaruh saja, nanti orangnya nanti ngambil, yang berikutnya mengambil di tempat, jadi tidak kumpul, tidak berdekatan gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang kalau misalnya ibu bapak ingin mengubah arsitektur, memberi sekat, kemudian mengubah bangunan, itu tentu mahal. Memberikan paling kalau fasilitas APD mungkin hanya bisa menyediakan masker dan mungkin sabun untuk cuci tangan. Tapi bukan berarti ibu bapak tidak bisa melakukan sama sekali ya. Dengan menerapkan kebijakan protokol kerja yang lebih aman, di situ ibu bapak pelaku bisnis bisa beradaptasi dengan makanya kenapa saya juga menambahkan risk assessment, karena risk assessment ini nggak mahal. Itu nggak perlu biaya yang terlalu tinggi dan bisa dilakukan oleh semua pihak, baik kecil maupun besar. Ya, terima kasih, Adifa. Oke, makasih Pak. Mungkin saya mau nanya satu lagi ya. Tadi kan sempat menyinggung tentang vaksinasi COVID-19. Saya mau nanya sih lebih ke sebenarnya jenis-jenis vaksin sekarang tuh yang ada apa aja, dan yang kita punya nih di Indonesia sebenarnya efektif gak sih vaksinnya, dan apakah itu aman? Ya, terima kasih Adifa. Kalau kita bicara vaksin, semua vaksin yang sudah disetujui oleh regulator itu sudah melewati trial yang ketat, dan mereka sebenarnya semuanya efektif, walaupun ada disparitas, ada yang efektifnya tinggi banget, ada yang mungkin efikasinya sedang-sedang saja. Biasanya itu ada trade-off ya. Jadi yang efektivitasnya tinggi, biasanya itu kita harus waspada dengan efek sampingnya. Apalagi dengan vaksin teknologi baru yang belum punya catatan efek samping yang mungkin baru kelihatan di beberapa tahun kemudian. Nah, vaksin yang teknologi yang sudah proven itu mungkin efikasinya nggak terlalu tinggi, tapi juga di sisi lain efek sampingnya juga tidak terlalu tinggi. Dan yang kita miliki sekarang, pemerintah sendiri itu berusaha mendatangkan berbagai jenis vaksin. Kebetulan
Kebetulan yang pertama datang itu yang teknologi yang sudah lama. Teknologi yang sudah lama dan efikasinya mungkin bukan yang nomor satu, tapi efek sampingnya mungkin yang paling rendah. Dan itu sudah dirasakan cukup untuk mengurangi paling enggak kalau seandainya terkena itu tidak akan menjadi parah. Jadi efikasi untuk supaya tidak parah itu mendekati 100%. 100% dia tidak menyebabkan orang masuk rumah sakit. Mungkin kalau penularannya mungkin nggak nyampe efikasi untuk mencegah penularan nggak nyampe 90% ya. Nah, tapi kita sendiri kan juga mendatangkan berbagai jenis vaksin, tidak hanya yang sekarang ya. Ada berbagai jenis. Karena memang ini kan barang komoditas rebutan ini sekarang ini. Bisa dapat aja ya sudah syukur gitu loh. Gitu. Nah, dan yang kita miliki itu pada saat ini itu sudah yang terbaik yang bisa kita dapatkan pada kondisi hari ini. Itu aja. Makasih Adifa. Ya, makasih Pak Yalun. Saya mau ingetin lagi untuk peserta kalau mau bertanya bisa lewat fitur chat dengan format nama, asal instansi, kemudian baru pertanyaannya, atau boleh langsung gunakan fitur raise hand untuk langsung bertanya kepada pembicaranya. Boleh, silakan ada yang raise hand. Ya, terima kasih Pak Yalun, Bu Rike, senang sekali pada hari ini bisa mendengarkan. Saya cuma mau nanya sedikit pada Bu Rike, kan akhir-akhir ini banyak orang menjadi vegan ya Bu Rike? Iya, betul. Padahal tadi dijelaskan bahwa ada beberapa zat yang sulit digantikan oleh dari hewani, yang sulit digantikan oleh ya non hewani gitu ya. Daging misalnya itu kan sulit sekali ya, harus diganti apa gitu. Nah, bagaimana menjadi vegan yang sehat, yang ideal, yang alami, yang karena ada orang yang mengatakan vegan lebih sehat gitu, padahal kan belum tentu ya gitu. Gimana Bu Rike kalau misalnya mau menjadi vegan yang ideal dan sehat? Ya, ya baik. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Tadi saya udah mau ngetik nih, tapi ternyata ditanyakan langsung, jadi saya jawab lewat sini saja ya Prof. Ya. Oke, baik. Memang kalau vegan itu punya tantangan tersendiri ya, Prof. Ketika harus diet itu punya tantangan sendiri. Kalau ada orang yang bilang vegan itu lebih baik dibanding orang yang maksudnya yang campur konsumsinya, itu juga belum tentu karena banyak sekali zat-zat gizi yang ada di non hewani itu secara ketercernaannya di dalam tubuh lebih sulit dibanding ketika harus mengkonsumsi pangan-pangan hewani. Nah, sedangkan vegan sendiri kan tidak mengkonsumsi sama sekali panganan hewani ya, Prof. Nah, saran saya lebih banyak memperbanyak protein nabati. Jadi lebih beragam protein nabatinya, misalkan hanya tempe misalnya, jangan hanya tempe tapi disertakan dengan bahan yang lain yang tapi bukan hewani ya, protein bahan yang lain, sehingga itu kan nanti punya kandungan asam amino yang berbeda-beda tuh, pasti punya kandungan asam amino yang berbeda-beda. Jadi lebih diragamkan protein nabatinya. Kemudian satu, harus diolah. Sebaiknya diolah, jangan dimakan mentah. Karena kalau dimakan mentah, terutama untuk sayuran-sayuran atau sayuran-sayuran hijau yang memiliki serat, dia punya asam fitat yang bisa mengikat gizi lainnya. Ketika itu diikat dan dikonsumsi dalam keadaan mentah, ketika kita konsumsi itu nggak akan terserap oleh tubuh. Jadi malah kita mengalami defisiensi terhadap gizi tertentu. Jadi sebaiknya diragamkan protein nabatinya, lalu diolah. Gitu, Prof, kurang lebihnya. Nah, terima kasih Bu Rike. Untuk Pak Yalun, pertanyaan Pak Yalun.
Mungkin Pak Yalun sudah dengar informasi, kami butuh informasi. Ini kan dengar-dengar ada varian corona macam-macam ya. Iya. Di beberapa orang itu sempat ragu-ragu, apa vaksin ini masih efektif atau enggak. Banyak yang nanya, dijawabnya masih diselidiki di lab dan segala macam. Mungkin Pak Yalun dapat informasi ada B berapa 117 gitu ya. B117 ya Pak ya. Jangan-jangan vaksin ini harus berubah gitu ya formulanya. Apa sudah dapat informasi atau ya. Kedua, apa vaksin ini ada yang bilang bertahan cuma 2 tahun gitu ya. Iya. Jadi timbul simpang siur ya. Mungkin Pak Yalun punya informasi bisa berbagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Izinkan saya untuk menjawab. Memang banyak informasi yang masih relatif belum pasti, belum baru. Mengingat COVID ini penyakit yang baru muncul dalam waktu 1 tahun lebih. Mungkin orang bisa menjawab berdasarkan referensi terhadap penyakit lainnya yang mirip, misalnya terhadap SARS 2003 atau penyakit-penyakit menular lainnya yang pernah coba dibuatkan vaksinnya. Nah, vaksin yang beredar sekarang itu seperti contoh beberapa vaksin dari Barat itu menggunakan teknologi yang relatif baru dan spesifik. Ya, spesifik banget kepada materi, dia mengenal materi DNA tertentu yang dimiliki oleh virus. Dan memang betul Prof, ketika materi DNA dari virus itu berubah, ada kemungkinan si vaksinnya tidak lagi maksudnya antibodi yang dihasilkan dari vaksin tersebut tidak lagi mengenali virusnya. Nah, itu memang terbukti pada beberapa, mungkin saya nggak sebut merek ya, nanti mungkin japri aja gitu. Tapi kalau ada beberapa brand vaksin yang memang efektivitasnya itu drop begitu variannya berubah. Tapi ada juga vaksin yang efektivitasnya itu tidak banyak berubah dengan varian baru. Jadi ketika dia ditandingkan dengan berbagai varian, itu skornya hampir sama, 60, 70, 60, 70. Jadi dia memang nggak banyak berubah. Tapi ya skornya juga maksimum 70 gitu loh. Ada vaksin yang efikasinya 90-an, tapi begitu ditarungkan dengan varian baru, dia drop sampai 10. Nah, jadi itulah plus minus dari teknologi yang ada gitu loh. Jadi memang betul ada efek kalau variannya baru itu ada beberapa jenis vaksin yang memang akan drop efikasinya itu. Dan pertanyaan apakah kita perlu vaksinasi lagi? Kemungkinan besar iya. Karena antibodi yang terbentuk dari vaksin itu cenderung akan turun sepanjang waktu. Malah prediksinya itu hanya bisa bertahan dalam waktu kurang dari 1 tahun, mungkin antara 6 bulan sampai 1 tahun. Kemungkinan besar orang di Indonesia yang sudah divaksin sekarang itu perlu divaksin lagi di awal 2022. Ya, perlu vaksinasi lagi. Itulah sebabnya pemerintah berusaha untuk membuat vaksin sendiri sehingga dari 2022 kita tidak lagi tergantung kepada negara lain. Terima kasih Pak Yalun. Terima kasih Ibu Rika juga. Sama-sama Prof. Oke, ya. Sekarang waktunya untuk Q&A-nya udah habis. Jadi untuk yang bertanya, mohon maaf, mungkin bisa ditanyakan di waktu lain. Mungkin dari Bu Rika atau Pak Yalun ada closing statement ini untuk materi masing-masing. Siapa dulu nih? Boleh Bu Rika duluan. Oke, baik. Closing statement dari saya, sehat itu tidak perlu mahal, tapi bisa enak. Hanya kita perlu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekeliling kita.
tapi dengan pengolahan pangan yang baik, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin kalau dari saya tadi mungkin dari salah satu slide di akhir yang 4T ya, tetap waspada ya, karena ini perjalanan kita masih panjang. Yang kedua, kita tetap berpikir positif ya. Yang ketiga, tetap beradaptasi sesuai dengan perkembangan informasi seperti yang Ibu Bapak lakukan dan Ibu Bapak ada dilakukan hari ini, dan turut program vaksinasi. Harapannya dengan 4T ini kita akan lebih aman dan bisa survive di era pandemi, dan semoga dalam waktu dekat, dalam waktu paling nggak tahun depan gitu, mungkin kita bisa mulai hidup lebih normal, dan harapannya dalam waktu 2-3 tahun kita bisa kembali lagi di suasana 2019 sebelum si virus ini nongol. Ya, gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rike, Pak Yalun. Selanjutnya saya ada Certificate of Appreciation nih untuk Dr. Yalun Arifin sebagai speaker ya. Boleh kita sekalian foto, Pak? Oke. Oke, bentar. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Pak Yalun. Selanjutnya ada untuk Bu Rike, Certificate of Appreciation nih sebagai speakernya di webinar kali ini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu Rike. Saya mau ingatkan lagi untuk peserta ada polling, jadi bisa langsung klik aja di situ, ada beberapa pertanyaan. Kita harap sih bisa dijawab ya sama peserta.